mulus. Karena lightingnya kenceng, pantulan cahayanya, lampunya banyak. Nah, begitu. Ya, ya kalau artis Bollywood jangan dibilang lah. Kalau gen Bollywood sama Eropa jangan ditanya. Ini kan kita berbicara konoa. Katrina Kaif pun jadi perempuan habis melahirkan anak eman habis diperkaos juga tetap aja boneka hidup. Ya beda lah, aku kan udah ketemu aslinya boneka hidup. Oh ya, kita bahas Miss Universe yuk. Guys, Miss Universe tahun ini paling cantik dari India. Ya Allah, India kayak boneka hidup. Yang dari Eropa, muka mama semua. Ayo, ngaku kalian jujur. Miss Universe, aku feeling aku India menang lagi di tahun ini. India udah menang 3 Miss Universe dan sudah menang 6 Miss World. Miss Universe adalah ajang kecantikan tertinggi nomor 1 di dunia milik benua Amerika. Miss World adalah ajang kecantikan tertinggi nomor 1 di dunia tapi milik Eropa. Jadi, tolak ukur wanita cantik di Eropa itu ya pemenang Miss World. Tapi tolak ukur cantik kelas A di Amerika ya Miss Universe. Begitu. Iya, ya Allah, aku terkejut loh. Harnas saja yang menang kemarin kalah. India cantik banget kayak boneka hidup, guys. Cek sana, guys. Eropa kalah semua. India cantik banget Miss Universe tahun ini. Kayaknya Miss Universe tercantik dari India tahun ini deh. Walaupun mereka udah menang 3 kali Miss Universe. Cantik banget, guys. Cantik banget yang Miss Universe dari India. Mukanya nggak kebule-bulean tapi cantik banget. Itu kayak menang deh itu. Iya, mirip kamu betul. Iya, kayak boneka hidup. Lihat aja sana, kayak boneka hidup. Bukan kayak manusia, kayak boneka hidup. Tapi wajahnya nggak bule, wajahnya India kayak boneka hidup. Cantik banget, cantik banget. Cantik banget. Tahun ini dari India cantik banget, guys. Yang dari Eropa muka mama semua. Ya iyalah, pemenang 3 Miss Universe. Pemenang 6 Miss World ya. Jadi gini, ada 4 industri yang bisa membuat seseorang terkenal di dunia. Ya, pertama kau harus ke Hollywood. Nah, tapi Hollywood lo harus jadi bintang besar, ya, jangan jadi figuran. Kalau figuran itu pulang kampung. Nah, kalau lu tidak bisa tembus Hollywood, lu tembus Bollywood, tapi Bollywoodnya paling susah nomor 1 di dunia. Lebih susah lu masuk Bollywood dari Hollywood, ya. Walaupun Hollywood industri entertainment paling nomor 1 di dunia. Kan Bollywood nomor 2. Tapi lebih susah masuk Bollywood daripada Hollywood. Nah, kalau Hollywood dan Bollywood lu nggak bisa masuk, lu ikut Miss Universe. Apabila kau sudah menang Miss Universe, maka namamu akan terglobal di dunia. Ya. Nah, Miss Universe, setelah kau menang Miss Universe, kau bisa terjun ke Bollywood atau Hollywood. Yang keempat, ada cara keempat. Kalau lu ingin mendunia, ya, secara global, lu tembus Miss World. Apabila lu sudah menang Miss World, maka namamu akan tergaung di seluruh dunia, ya, begitu. Jadi kalau lu mau mendunia, jadi artis kelas dunia, jalannya ada 4. Hollywood, Bollywood, Miss Universe tapi menang, Miss World tapi menang. Di Bollywood, Hollywood, lu pun harus jadi papan atas kelas A. Kalau kelas C, D, E, figuran, SE, nggak juga. Ya enggak lah, di sana mereka figuran. Beda, kan aku bilang aku nggak bahas figuran, guys. Aku bahas yang kelas A. Kalian ini suka halu-halu. Aku boleh masuk enggak, Bang? Kamu mau dimasukin atau masuk? Iya, oh ya, aku bahas Sinawat Chongchong Oplas. Oke, kita bahas Nawat ya. Ini aku baru tahu. Kemarin ada Nawat, ternyata aku udah tahu. Jadi gini, guys. Miss Universe itu sejak masuk tim dari Thailand, itu image-nya hancur. Ya. Pokoknya, jadi gini guys, kalau di Thailand itu aku lihat begini guys, banyak yang tadinya hemong-hemong atau cong-cong gembelita yang dari rakyat jelata, tiba-tiba dapat rezeki apa money laundry atau bisnisnya meledak, tiba-tiba jadi kaya, dia mau ikut pigeon-pigeon jadi timnya. Nah, sejak ada orang Thailand ini kan rata-rata cong-cong preman. Kalau di Hollywood, di Bollywood tuh kan petinggi-petingginya elegan-elegan. Nggak ada tuh, nggak ada. Kalau orang Hollywood sama Bollywood tuh pribadinya elegan gitu, elegan, ya, elegan lah pokoknya begitu. Jadi enak. Atau sama orang Eropa. Nah, kalau Thailand ini kan kebanyakan tim-tim pigeonnya cong-cong yang tadi gembelita, rakyat jelita, tiba-tiba dapat dana money laundry atau dapat bisnis meledak, mereka punya duit, baru mereka bisa gabung di circle kelas atas, mereka masuk ke miss-missan gitu. Tapi karena mereka asalnya dari cong-cong bawah, makanya Miss Grand International hancur. Ya kan, dibongkar tuh sama yang orang India menang itu. Sekarang Miss Universe itu orang Thailand bikin ulah.
Yang berkelas tetap Miss World. Miss World dia konsisten. Dia itu timnya Eropa Amerika. Nah, Miss World itu timnya Eropa Amerika, makanya elegan. Miss Universe image-nya udah elek kan gara-gara si Nawat itu. Karena Nawat itu basicnya cong-cong preman. Bukan kalau di Amerika sama di Eropa kan hemong-hemong sama cong-congnya itu kan berkelas. Elegan gitu. Nah, beda kalau makanya itu orang-orang Thailand tuh kalau bisa ikut jadi peserta aja, jangan jadi panitia. Hancur nanti Miss Universe. Nanti dia kalah loh sama Miss World. Oh, miskin cantik banget. Keluar kan dia kan? Iya. Tahun ini yang cantik banget itu dari nomor 1 India. Malta juga cantik, tapi mukanya tua. Turki juga cantik, tapi mukanya pasaran. Indonesia juga, kalau Indonesia tahun ini fisiknya jujur ya, aku nggak pernah memasukkan Indonesia ke 10. Tahun ini fisik yang Indonesia itu nomor 7 bagiku. Karena muka dia Asia Tenggara, dia cuma permak tapi giginya permak itu. Nah, takutku gara-gara permak gigi nggak masuk, nggak menang nanti. Tapi susah ngalahin India. India cantik banget, guys. Tahun ini kalau diurutkan dari puluhan peserta, fisik yang dari Indonesia itu nomor 7 kuurutkan. Nah, padahal selama ini aku tidak pernah memasukkan Indonesia dalam 10 besar kalau fisik ya, bukan 10 besar penobatan, fisik maksudnya. Karena yang tahun ini fisik yang dari Indonesia itu Asia Tenggara, terus mukanya sensual, tapi giginya permak. Iya, yang dari Indo seksi, sensual. Nah, baru kali ini aku lihat yang dari Indo sensual. Sebelum-sebelumnya enggak. Yang dari Indo siapa itu namanya? Aku kuurutkan dia paling cantik nomor 7 di Miss Universe tahun ini. Mukanya Asia Tenggara, nggak muka budik pasaran. Terus dia sensual auranya, terus tapi dia permak di gigi. Udah sarapan. Itu. Tapi India cantik banget, sumpah tahun ini. Lebih cantik daripada pemenang Miss Universe dari India, Harnas. Lebih cantik daripada Susmita Sen. Lebih cantik daripada Lara Dutta. Enggak Thailand kelihatan OP-nya. Apalagi Korea, ya Allah jelek banget Korea. Korea muka pasaran, kelihatan OP. Thailand biasa, kelihatan OP-nya. Iya. India itu artisnya paling minim oplas, walaupun ada yang oplas. Iya, si Reja gugat balik 4M. Nah, aku takut Reja menang. Kenapa dia menang? Karena terbukti di hakim, ini kita kena ITE yang di dalamnya ada pemerasan. Karena terbukti di hakim kalau ada yang disita hakim. Nah, karena terbukti di hakim kalau Nikita bersalah. Nah, itu si Reja bisa menang itu kalau gugat 4M. Kecuali tadi kalau si Reja kalah di kasus ITE pemerasan, dia nggak bisa nuntut yang 4M. Tapi karena dia menang, Nikita bisa kalah itu. Nanti masuk terus dia ngelaporkan kerugian apa lagi tuh. Waduh. Tapi kalau Nikita kalah pun di kasus 4M, kalau perdata itu hukumannya ringan. Iya, kasihan aja begitu. Mau ada lagi kasusnya dia mukul Rahman naik loh. Jadi nanti abis ini lanjut kasus Rasman. Ya kuat-kuatin duit sih guys. Pokoknya gini aja, kalau ada 2 kasus ya, kalian lihat mana yang lebih banyak duit yang menang. Kalau yang kalah itu berarti duitnya di bawah yang menang. Dah itu aja intinya. Alah, ini hemong-hemong gaji 2.500.000 kok keluar. Aku nggak nanggapin orang miskin kayak si Nasri. Nasri orang miskin. Makan kok jangan miskin Nasri. Kok jadi artis kayak aku biar kau yang ditonton bukan kau yang nonton. Pingin banget. Ya amin. Memang kamu orang mana tadi? Kamu tadi orang mana, lupa aku. Coba kalian orang mana aja guys.
Tonton ya podcast aku terbaru, sudah syuting 11 episode, tayang di Reben Entertainment ya. Masuk ke Reben Entertainment, ketik Satria Mulia ya. Reben Entertainment adalah salah satu media infotainment dan talkshow terbesar di Indonesia. Masuk ke situ itu pakai casting. Susah. Kaltim ujung pokoknya. Oh, Kaltim. Banding NM, kalau banding NM aku feelingnya kalah. Soalnya aku nggak tahu juga ngajuin 244 miliar tuh angka dari mana. Si Reja pun hartanya tak sampai segitu. Aku lihat harta si Reja kalau dari tampilan, kalau dia nggak nyicil, kalau dia nggak bayar pajak, atau dia nggak dikurangi biaya hidup, cuma 25 M. Paling rumahnya berapa? 10. Paling rumahnya 110, 15. Mobil 5 M. Maksudnya paling rumahnya yang dipamerkan 2 ya. Paling 110 M. Satu lagi 5 M. Mobil 5 M. Biaya hidup 5 M. Udah. Bisnis investor. 25 M ke 244 miliar, ya Allah, gimana itu matematikanya? Halo Malang, aku terakhir ke Malang 2022. Aduh, aku ke Bali kapan ya? Aku ke Bali udah 6 kali loh. Terakhir 2023. Belum ada planning. Aku lagi ngurus visa Amrik sama Turki. Udah, kalian jangan berantem ah. Thank you. Nah. Kenapa kalian berantem? Kenapa? Ikutin aja sidangnya. Ini Heni Segara melaporkan Dr. Oki, DRL, dan satu lagi Doktif. Dr. Oki melaporkan kasus teror yang diduga arahnya ke Heni. Nanti kalau Heni bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah, ya dia nggak terbukti gitu. Berarti yang ditangkapi yang kerucul yang ngirim teror ini begitu. Nanti kan ada pembuktiannya itu. Enggak, kalau Amerika itu nggak ada minimal tabungan. Kalau Eropa ada, tapi rekeningmu harus aktif. Misalnya pemasukan lu itu kayak aku kan, rekening korannya pemasukannya per bulan 40 sampai 60. Nah, 40 60 itu masuknya di tanggal berapa? Misalnya aku itu dapat duit setiap tanggal 25. Masuk. Nah, nanti 40 sampai 60-nya itu harus ada lu bayar ini, bayar listrik, bayar minyak, bayar ini ono kucrut, harus habis. Nanti masuk lagi 40 sampai 60, terus lu harus jadi 46, jadi gajimu itu nggak boleh ngendap di situ, harus ada terbukti lu membayar. Jadi 3 bulan itu lu harus ada gaji pokok di tanggal yang sama. Setelah itu lu harus ada pembayaran gitu. Kalau duitmu ngendap di situ dicurigai. Eropa paling katanya 100, tapi temen aku 40 bisa tuh. Yang penting aktif aja sih. Katanya 100, tapi temen aku 40 approve tuh scangen. Iya, kamu harus ke Kashmir. Aman kalau nggak ada perang. Ya kalau nggak orang nggak buka travel lah. Ya, Kashmir itu terletak di India Utara. India adalah wisata salju terbesar dan terkonsep sebenua Asia. Jadi kalau kalian mau wisata salju paling besar di Asia, ya kalian ke India Utara. Pemasukan dan pengeluaran, ya nggak boleh ada pemasukan doang, harus ada pengeluaran. Karena nanti dikira itu rekening fiktif. Oke, aku ngajuin visa Amerika tanggal 23 Desember. Enggak lah, aku kan bukan manajemen artis. Lu ngapain jadi talent? Udah nggak usah talent, kerja aja. Nggak usah talent. Artis di Konoha nggak ada duitnya. Habis buat biaya hidup. Aku kan udah terlanjur aja terjun di dunia entertain, tapi kan aku punya kerjaan tetap. Aku hidup di dunia entertain, dapat duit, tapi aku kan punya kerjaan tetap. Jadi nggak takut. Thank you. Iya, aku nggak mau halu-halu.
Kamu di mana? Di Batam ya? Ih, saya aja hari Senin saya ke Jogja insya Allah seminggu. Kalau mau ketemu aku main aja ke kantor Ray-Ban. Aku kan syuting di situ. Aku syuting di Ray-Ban tiap hari Rabu. Ray-Ban mana Kak? Searching Google Ray-Ban Entertainment, alamatnya di mana. Nah, aku tiap hari Rabu di situ sama Tessa Mariska sama banyak selebriti TikTok di situ. Karena di situ ada kafe tuh, makanannya murah. Kalian nongkrong di situ. Aku tiap Rabu syuting talk show di situ. Tapi Rabu depan nggak ada. Aku jalan-jalan dulu ke Jogja. Enggak air putih. Aku mau ke Jogja, guys. Aku nanti di Jogja seminggu aku tidak mau masuk ke restoran Amerika, Eropa, Cina, Jepang, Korea, sama India, sama Arab. Karena tiap hari aku di Jakarta makan restoran Amerika, Eropa, Jepang, Cina, India, Arab, sama Korea. Jadi aku mau ke Jogja nongkrongnya di kuliner ya, Pasar Ngasem. Aku mau makan gudeg ya. Aku mau makan di kuliner Jalan Kaliurang. Makan sate, apa namanya guys? Sate kelatak. Aku mau di Jogja makan di food court Ambarungo Plaza. Karena apa? Karena di food court itu banyak kenangan aku waktu zaman kuliah. Aku mau lari pagi di Parangtritis, Pantai Ratu Nyi Kidul. Aku mau makan bakmi Jogja pinggir jalan. Aku mau ke makanan kuliner es krim di Tugu. Aku mau makan di Malioboro. Pokoknya aku mau di Jogja yang Jawa banget, mau bakmi Jogja ya. Lesehan, Iga Bajok di mana? Iga Bajok. Oh, aku catat ya. Apa namanya? Iga Bajok. Aku baru tahu loh. Iga Bajok. Iga Bajok ya. Aduh, mana pulpenku lagi? Iga Bajok ya. Oh, nanti aku ke situ dah. Iga Bajok ya. Oke. Lumpia aku udah sering. Lumpia nggak terlalu cocok aku. Oh iya, saya ke Malang tahun 2002. Kan kalau ke Bromo kan nginapnya di Malang ya. Kalau Bromo itu dijemput naik mobil trail itu ke Malang, satu lagi di mana? Lamongan ya. Nah, aku di Malang 2021 itu aku ke Bromo itu. Iya, beli di Thailand. Aku banyak cangkir unik soalnya aku kok keluar negeri beli. Mie ayam wengi di mana? Mie ayam wengi itu di mana, guys? Di Jogja. Iya, nanti aku coba. Mie ayam wengi. Terus Iga Bajok tadi ya, Iga Bajok Kaliurang. Nanti aku datang dah. Aku Senin bawa mobil pribadi sono. Kalau restoran udah biasa di Jakarta hampir tiap hari, guys. Aku mau mie godok Jogja. Aku mau lari pagi di UGM karena dulu waktu aku zaman kuliah aku hari Minggu suka lari pagi di UGM sama temen-temen aku. Enak, Jogja itu ngangenin. Iya, nggak oplas ya, aku nggak ada oplas guys. Aku asli semua. Kak pernah ke Palembang? Lewat. 2012 aku ke Medan dari Jakarta bawa mobil pribadi. Jadi nginap di Palembang di hotel apa lupa aku. Sunmore UGM Bang Seru. Sunmore itu apa? Pagi kan? Ya, aku mau ke Sunmore UGM. Aku kuliahnya UNS. Dulu aku pacaran sama orang Jogja. Jadi aku tiap Sabtu Minggu naik Pramex ke Jogja. Dulu 2010-an. Karena aku baik sama orang baik, tapi jahat sama orang jahat. Aku Purwokerto lewat kayaknya. Gosip, ya gosipnya apa? Gosip hari ini ya, Nikita dilaporkan balik JPU banding. Nikita dilaporkan balik kasus 4M. Nikita nuntut Reja 244M. Dokter Oki, DRL sama Doktif dilaporkan Heni Segara juga mau dikasusin sama Dokter Oki. Terus si Amar masih di Nusa Kambangan, kayaknya susah keluar. Terus apalagi gosip yang lagi Reza cerai, tapi Reza nggak terlalu booming kasus cerai guys. Buktinya aku di
Jadi gini, kalau di talk show Reben Entertainment itu aku membahas sesuai permintaan dari produser. Jadi kalau produsernya bilang nggak usah, kemarin aku ngajuin Reza cerai, mereka nggak mau, berarti nggak naik saat gitu. Terus siapa lagi guys yang lagi seru? Tuh, film Indonesia nggak laku. Iya, nggak capek hidup mereka ya lapor-melapor itu ya, ya Allah. Aku udah urusan 15 kali kepolisian. Aku kalau urusan polisi lagi, aku bukan takut guys, capek. Capek. Bolak-balik, berkas, dokumen, keluar duit. Apalagi Jakarta. Jakarta jangan sama daerah ya. Kalau daerah kemana-mana deket. Kalau Jakarta kan sesama Jakarta 2 jam ke sono, 2 jam ke sono, kena macet, pakai tol. Kalau daerah mungkin dari rumah kantor polisi 15 menit, 15 menit. Kalau kok Jakarta kan 1 jam, 2 jam macet. Macet guys. Males. Cobain sega Telkom Wilijan kak. Ah, Wijilan di mana? Di Jogja. Ini, yang apa itu? Yang apa namanya guys? Apa itu yang ciri khas Jogja yang pedes-pedes banget, yang sapi itu, daging sapi itu apa namanya? Aku pernah makan tuh di ruko terkenal, yang pinggir jalan ruko, ada itu terkenal kan? Nah itu siapa itu namanya? Apa itu namanya? Oseng-oseng, oseng-oseng, ya ampun. Duit keluar banyak lah. Apalagi lu bayar pengacara. Makanya kayak aku kan pelit orangnya. Jadi waktu aku kena kasus aku nggak bayar pengacara. Lepas, nggak masuk penjara. Bisa aku membuktikan kalau saya tidak bersalah. Karena kalau kadang gini guys, makanya kan harus jadi orang pinter kayak aku, harus berani. Aku ini kan orang gila, nekat. Kalian itu ya, pengacara aja kadang kulawan. Kadang pengacara itu banyak main 2 kaki. Kalian hati-hati loh ya. Pengacara itu banyak main 2 kaki. Jadi dari kalian dapat duit, pura-pura dia dapat duit juga dari lawannya. Nanti kalian masuk penjara, duit kalian habis. Makanya aku nggak pernah kena kasus pakai pengacara. Aku percaya sama diriku sendiri. Karena kebanyakan main 2 kaki mereka. Ayo. Iya, oseng mercon, betul. Reja Gladys cerai. Masa sih? Emang cerai? Siapa itu Dai Hoon? Nggak tahu aku. Aris Konoa. Reja Gladys mana? Enggak, Reja Gladys nggak cerai kok. Aku dulu sering camping loh di sini, di Gunung Merapi. Jangan salah loh. Aku suka camping soalnya. Dulu aku camping di Gunung Merapi 2009. Malam tahun baru tuh. Di hutan di belakang rumah Mbah Marijan. Aku anak gunung loh. Aku suka camping kok. Aku udah nggak camping. Aku terakhir daki gunung itu Lauser. Coba kalian baca tuh Gunung Lauser. Gunung Lauser adalah gunung yang banyak orang buniannya dan masih banyak harimau dan orangutan. Aku sama adik-adikku, sama pamanku, sama sepupuku daki 8 jam guys. Gunung Lauser. Gunung Lau nggak pernah. Awal masuk entertain, aku itu entertainment. Kalau entertainment majalah, aku sudah masuk dari 2008. Jadi aku itu adalah 10 finalis model Aneka Yes Cover Boy tahun 2008. Nah, yang ikut audisi Cover Boy itu ada 1000 orang. Nah, aku 10 finalis. Jadi 2008 sampai 2010 aku entertainmentnya masih ada di majalah. Aku ada di 8 edisi majalah Aneka Yes, 10 tabloid keren beken, dan 5 majalah nasional Bollywood. Tapi kalau untuk casting masuk TV, main FTV pertama itu 2013 setelah aku wisuda. Aku wisuda dari Universitas 11 Maret di Solo itu September 2012. Baru aku pindah ke Jakarta Januari 2013. Sebulan aku casting, aku langsung dapat iklan pemeran utama New Green Tea. Jadi kalau kalian iklan New Green Tea Februari sampai April, semua stasiun TV cowok pakai baju pink, pakai kacamata, New Green Tea itu aku. Banyak tanaman, gunung yang tidak boleh didon karena banyak pangan. Di mana? Kalau tuan enggak, aku Aneka Yes 2008. Aku 36 sekarang. Halo, Bulu Kamba, emang iya? Fans apa? Fans tukang gibah.
Halo Bulu Kamba. Aku pernahnya ke Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda. Itu apa? Sulawesi atau Kalimantan itu? Aku nggak tahu itu Sulawesi atau Kalimantan, tapi aku nggak hafal. Maklumlah manusia banyak pikiran ya. Banjarmasin, Palangkaraya sama Samarinda aku pernah. Itu ibu kota Kalimantan atau Sulawesi? Gosip apa? Gosipnya kita masih nunggu keputusan JPU. JPU nih Nikita Mirjani 2 minggu lagi, sabar ya. Kalau nanti putusannya tidak disetujui lagi, maka lanjut kasasi. Tapi serem-serem loh. Kalian kalau banding itu JPU hati-hati loh, nanti kayak Fadel loh. Oh, udah biasa kok. Bukan hanya wali kota New York orang India, Perdana Menteri Inggris juga orang India, Perdana Menteri Singapura juga orang India. Biasa kok. Kalau kalian list di Google, Indian list politicians in Amerika, ada sekitar 128 orang India jadi politisi di Amerika. Ketik aja situ. List of Indian politicians in Amerika. List of Indian politicians in Europe, in London, in England. Nanti keluar semua kok. Banyak. Kalau mereka mah udah biasa, guys. Begitu. Iya, aku orang nggak peduli. Aku orangnya cuek tapi penyayang. Kalau aku udah sayang sama orang, aku setia. Kalau aku udah sayang sama keluarga, oh udahlah kami jalan-jalan mulu, aku yang bayar. Kalau aku udah sayang sama teman, oh tanya teman-teman gue. Curhatnya kemana? Ke sini. Minta solusinya kemana? Padahal aku bukan konsultan. Ke sini, guys. Aku itu memang punya kelebihan pinter vokal, public speaking, dan pinter insting membaca gestur dan pikiran orang. Aku bukan peramal, tapi aku memang punya kelebihan. Aku pinter aja baca insting sama gestur orang. Oh ini pemakai narkoba, oh ini orang baik, oh ini rek jelita tapi ngaku kaya, oh ini kaya tapi rek jelita, oh ini orang kaya beneran, oh ini menengah, oh ini orang pintar, oh ini nggak nyambung, oh ini peminum, oh ini perokok. Oh ini orangnya dengki, ini orangnya nggak tulus. Oh ini orangnya tulus nih, baik nih, ini orangnya tukang menolong. 5 menit aja ngobrol sama aku udah tahu. Iya, aku udah pacaran 2 kali kali. Aduh udahlah, nggak usah komplain lah. Kalau masalah itu ini kan konoa, kalian kan tahu. Aku males kalau bahas politisi, pemerintahan. Udah daripada kita sakit jiwa, yain aja biar cepet. Kalian kalau tanya politisi, DPR, pemerintahan, aku males. Karena nanti sakit jiwa sendiri, guys. Ya, jadi pada kita gila, ya aja biar cepet. Ya, kalau kalian tidak mau mengikuti agak lainnya konoa, keluar negeri aja. Ya, keluar negeri kan lebih teratur, ya kan? Lebih teratur, gajinya gede, pengeluaran gede, tapi tetap bisa nabung. Teman aku, ya Allah, ini demi Allah ya, aku terkejut loh. Ini aku demi Allah. Teman aku jadi waiter di Amerika. Kalian tahu dia nabung berapa sebulan? 40 juta. 5 bulan dia bawa 40 kali 5. Dia bawa 200 juta bersih. Tuh. Temen gua waiter orang Bali di Amerika kerja, gajinya 60 juta. Biaya hidup cuma 20 juta. Sebulan dia nabung 40 juta. Pulang-pulang ke Indonesia 5 bulan dia bawa 200 juta. Lebih tinggi lagi gaji jadi waiter di Amerika daripada lu jadi anggota DPR di sini. Kalau tanpa anggota DPR kan gajinya di bawah 60, tapi mereka dapat fasilitas. Tapi kan cuma 5 tahun. Kalau lu jadi waiter di Amerika 20 tahun 40 juta lu nabung sebulan. Masa iya? Temen aku kok, ngapain pula? 40 juta dia nabung. Sekarang tanahnya udah 2 hektar dia beli. Coba tanya yang kerja di Amerika, berapa gajinya? 60 juta. Udahlah kalau konoa gak usah komplain lah. Nanti kalian gila ya. Iyain aja biar cepet, guys. Aku mah males kalau ngomongin pemerintahan. Males aku. Nanti kita ngomong benar dituntut. Ngomong masukan nanti ada buzzer sama rere jelita bully kita. Biarin aja lah, yang menikmati juga orang-orang yang dukung kok. Aku nggak mendukung, tapi aku diam-diam aja gitu. Waitersman enggak, waiter biasa kok.
waiter biasa. Kan dia kalau di Amerika kan memang gajinya 40 sampai 60 biasa kali itu. Orang temanku aja tukang ngangkat kuli koper gajinya 60. Biaya pengeluaran per bulan di Amerika, lu bayar apartemen sama makan sama transportasi itu rata-rata 20. Gaji di Amerika rata-rata 40 sampai 60. Temanku kuli koper, aku mau tuh ke Amerika, tapi nggak mau aku ya kalau jadi waiter. Nggak, maksudnya kalau aku di Amerika mau, tapi jadinya kasir. Kalau kasir aku masih mau lah. Kasir restoran aku masih mau guys, jujur aja 60 juta cuy. Ya, sekarang aku punya duit, aku punya rumah, punya kendaraan. Tiap hari pun aku makan di restoran di Jakarta. Tapi kan kita nggak tahu hidup kita 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Apakah Tuhan masih memberikan rezeki atau tidak? Ya kalau aku mah, kalau udah nanti di Jakarta, aku kabur. Rumahku kontrakin, aku kabur ke Amerika. Banyak temanku di Amerika nggak 1-2 guys. Kenapa abang nggak ke Amerika? Karena masih punya duit. Mama kandungmu aja turun ke Kamboja. Kalau Kamboja mah rata-rata ada jelita. Kalau aku kelasnya Amerika. Kalau Amerika itu banyak cindo-cindo PIK. Kalian jangan salah loh ya. Yang jadi chef, jadi teman-teman aku kan banyak orang PIK, cindo-cindo itu. Nah, orang tuanya itu kan orang-orang kaya di Jakarta. Nah, orang tuanya udah tahu kalau anaknya ini, kalaupun dikasih bisnis sama keluarganya, nanti takutnya nggak bisa mempertahankan. Terus dia udah tahu ekonomi Konoha kan 10-20 tahun kan kita was-was. Jadi anak-anak cindo yang rumahnya kayak istana di PIK itu teman-teman gue arisan. Itu anaknya disuruh ke Amerika. Di sana jadi chef sushi. Gajinya 40 sampai 60. Jadi saking takutnya bapaknya ini anaknya miskin, karena bapaknya kan hidup enak, takut dia anaknya miskin, dia nggak berani kasih anaknya kerja di sini gaji UMR, disuruhlah ke Amerika, dikasih duit, dikasih dana, udah lu ke Amerika aja kerja di sana. Jadi kalau aku ke mall nongkrong-nongkrong sama mereka, kalian jangan salah, yang kerja di Amerika itu bukan rek jelita dari Konoha. Teman-teman gua anak orang kaya, cindo-cindo. Tuh. Makanya kumpulin duit buat anakmu biar kerja di Amerika. Setidaknya lu nggak bisa, kalian anaknya ke Amerika. Karena 10 tahun, 20 tahun lagi kan takut kan? Iyalah, lu kerja di sini gaji UMR, ya Allah mau sampai kapan? Di Jakarta mana bisa gaji 10 juta punya rumah guys, nggak bisa. Kalau kalian lihat ada yang flexing, dia nggak kelihatan kerjanya, rumah kayak istana, mobilnya Lamborghini padahal nyewa, itu judol. Jangan salah, jangan bodoh kalian. Kalau kalian udah lihat orang kekayaan begini, rumah gede, Lamborghini, pas dicek nanti pajaknya nggak bayar, namanya nama orang lain. Kayak Sandra Dewi, nyewa jet pribadi, ngakunya punya, ternyata nyewa punya orang atas nama orang lain. Tuh, itu contoh satunya ya. Nah, kalau ada yang begitu judol, duit judol itu kan banyak guys, jadi dicucikan ke banyak orang. Ada juga pebisnis skincare, duitnya jadi judol. Kayak, oh ini aku tidak mau sebut nama ya. Ada pebisnis skincare di Konoha yang kelihatan kaya raya, itu modalnya dari judol. Ya, aku tidak bisa nyebut karena nanti mereka berkelompokan nuntut aku. Ada pebisnis skincare ya, itu dananya dari judol. Ayo, jangan kalian bohong-bohongin rakyat-rakyat jelita, padahal kalian ngambil duit modal buat skincare itu dari judol, kalian tipuin orang. Aku nggak bisa nyebut ya, ini aku udah bersumber dari Quran, aku tahu. Ada pebisnis skincare di Konoha, flexing, padahal duitnya dari mana? Judol. Dia tipuin rakyat jelita di kampung buat ikut judol, mereka tarik, mereka bagi-bagi. Kaya, sering naik jet pribadi. Ayo, suruh ngaku. Bodoh kalian muji-muji dia. Duit kalian ikut judol itu. Ya tebak, aku nggak, udah lah, nggak usah kasih clue lah. Judol duitnya. Gue, Tessa Mariska, tahu semuanya. Duit judol itu. Kalian aja bodoh. Udah habis minumnya tuh, ha. Kaya-kaya, kenapa tuh duitnya dari rakyat jelita. Rakyat jelita kau suruh ikut judol, duitnya kau peres. Halu-haluin, menang. Judol. Aku nggak bisa sebut. Nanti mereka komplotan. Ya. Kalian bodoh, terkesima. Aku Tessa Mariska tahu. Tessa Mariska kan suaminya jenderal, tahu lah. Teman-temanku artis-artis juga tahu. Makanya kalian jangan suka menilai orang yang terlihat duitnya dari mana. Karena ini kadang kan, jadi kalau Konoha ini jiwanya feodalisme. Kalau ada orang kaya dia langsung tunduk. Padahal kau kan nggak tahu duitnya dari mana.
Nggak tahu lah aku yang sebut nama. Nanti diciduk kok kayak Mami Online. Ya tuh, Mami Online itu sebenarnya nggak bisa dipenjara itu. Mami Online nggak bisa dipenjara guys. Mana ada bukti dia meres, mencemarkan nama baik. Nggak ada itu. Nggak bisa. Kenapa nggak lapor? Ya nggak lapor lah, takut nanti. Takut ini yang mau lapor kan nggak ada urusan sama aku. Kalau yang lapor-lapor nanti takut dituntut balik, masuk penjara. Lu kan tahu nih Konoha. Dikit-dikit lapor, bikin lapor nggak segampang itu cuy. Iya betul. I don't know. Coba aja sendiri. Aku nggak bilang siapa-siapa loh. I don't know. Coba aja sendiri. Aku kan cuman menyarankan kan supaya jangan bodoh terkesima lihat flexingan orang. Kan tidak tahu duitnya itu dari mana. Ya, kalian kalau tinggal di Jakarta, main ke rumah elit, sita KPK. Ini rambut baruku. Rambut baruku nih Harajuku apa namanya? Harajuku Mohawk ya. Iya, ini banyak mata-mata. Kan ini direkam. Kalian hati-hati nanti direkam orang, kalian diciduk loh. Kalau aku mah enggak, kan aku nggak sebut nama. Ini direkam masuk YouTube ini. Kalian hati-hati kalian. Banyak mata-mata di sini. Panas loh pakai baju ini. Aku nggak nyalain AC. Aku tuh AC di rumah 4 guys, tapi nggak pernah nyala. Kenapa? Aku kalau kena AC amandel, nggak kuat aku. Hati-hati kalian nyebut nama, nanti kalian kena loh. Ya, bahas pakai inisial. Iya, nih baju Gap ini. Banyak yang terbang Satria. Iyalah, kita kalau hater itu menandakan kalau dirimu sudah dikenal banyak orang, pasti lu akan punya hater kalau di mata orang lu sukses, lebih baik, dan lebih terkenal. Gitu aja sih intinya. Kalau biasa-biasa aja pasti nggak punya hater. Jangan lupa ya guys, nonton film aku di WeTV ya, Moonrise Over Egypt ya. Aku salah satu peran utamanya sebagai Menteri Agama pertama Indonesia. WeTV tayang se-Asia Tenggara. Jangan lupa nonton podcast aku, talk show terbaru, udah syuting 11 episode di Ray-Ban Entertainment ya. Ray-Ban Entertainment adalah salah satu media talk show dan infotainment terbesar di Indonesia. Ketik aja masuk Ray-Ban Entertainment, ketik Satria Mulia ya. Kalau tidak punya WeTV, tonton juga FTV aku sebagai peran utama, Rumah Jalan Mawar, masuk ke YouTube, terus nanti ketik Rumah Jalan Mawar, nanti itu Trans 7 yang mana. Udah tayang di Trans 7 10 kali, sekarang ditayangkan Trans 7 ke YouTube. Coba kalian lihat acting aku di situ. Tapi kalau yang acting aku yang bagus di Moonrise Over Egypt. Kalau Moonrise Over Egypt itu aku sampai stres meraninnya karena aku jadi diri orang lain. Kalau di FTV Rumah Jalan Mawar, kan itu layar lebar kan. Kalau di Rumah Jalan Mawar aku ya gampang karena kan gaya aku biasa guys, gaya aneh. Oh gue ganteng gitu-gitu. Jadi kalau di Rumah Jalan Mawar ya memang gaya aku sehari-hari. Tapi kalau di Moonrise Over Egypt itu aku sampai stres 4 bulan. Main film tuh psikis loh guys. Nah, iya aku tinggal di Ragunan Jakarta Selatan. Aku tadi habis wawancara sales marketing untuk di Hotel Bintang 5 Turki, guys. Guys, aku kasih info nih, aku baik loh. Turki lagi banyak buka lowongan. Ayo, ke Turki sana kalian. Cepat sana, buat pengalaman. Cari-cari sana infonya. Aku tadi baru wawancara sales marketing. Kalau masuk bulan 3 atau bulan 3 berangkat. Tuh, Turki lagi buka lowongan, guys. Yang mau jadi housekeeping, mau jadi waiter, waitress, mau jadi bellboy tuh banyak.
gajinya tinggi. Daripada kau gaji UMR di sini, mending kau gaji 3 kali UMR di sana. Akomodasi ditanggung. Cari infonya Google sana. Jangan suka nonton gosip tapi lowongnya nggak dicari. Gimana hidup mau maju. Habis dari Turki nanti kan bisa dapat batu loncatan buat modal ke Amerika, ke Eropa, ya. Tapi kalau jangan sales marketing. Kalau sales marketing kalian harus kayak aku ininya. Kalau sales marketing Inggrisnya harus lancar sama kulitnya harus putih karena sales marketing kan ketemu orang. Tapi kalau kalian mau housekeeping, fisik pengalaman tidak dibutuhkan. Waiter waitress pengalaman tidak dibutuhkan. Cari, saya udah quest tahu, cari sana. Cepet. Turki, agent tenaga kerja lagi banyak buka lowongan di Turki. Gajinya 15 juta, akomodasi ditanggung. Sana cari, ya aku udah ngasih clue-nya, ya. Kalau yang nggak punya pengalaman, mukanya kayak jelita atau Inggrisnya nggak lancar, jadi housekeeping, waiter waitress, ya, sama bellboy nggak apa-apa. Yang penting halal daripada kok jadi artis money laundry, ya, artis juldir, joget-joget di kafe di penari striptis. Mending sono gaji 15 juta, akomodasi, makan, transport ditanggung, ya. Nanti kalau lu udah ngumpulin duit baru lu bisa buat modal ke Amerika, sono, ya. Kalau aku tadi sales marketing. IG-nya bang, IG-nya, aduh HP aku satu lagi di dalam lagi. Follow gapai.co. Oh ya ini IG-nya follow gapai.id, sono. Enggak, non pengalaman, non skill. Follow gapai.id, sono. Cepet sekarang, nanti lu ketinggalan lo. Soalnya user Turkinya datang akhir November. Iya 15 juta tapi kan nggak UMR. Daripada kerja di Jakarta 5 juta milih mana? 15 juta tapi bersih daripada kerja di Indonesia gajinya 4 juta. Iya penjual bakso, betul. Aku nggak tim siapa-siapa. Jangan bilang tim siapa-siapa ah. Aku nggak tim siapa-siapa kali. Cuman aku membenarkan apa yang benar, apa salah yang salah. Aku nggak tim siapa-siapa. Nah. Suruh DM aja bang, nanti kalau ada apa-apa kau yang dibawa. Maksudnya gimana? Enggak apa-apa, aku kasih tahu. Enggak apa-apa, gapai.id, Instagram. Sana, cepet, lamar sana, cepet. Baca-baca sendiri. Aku udah kasih tahu nih. Masalah lowongan kerja, oh enggak apa-apa. Kan aku bantuin agennya juga kan. Kalian ini sebenarnya tanpa aku kasih tahu harus nyari-nyari sendiri lo. Dapat lo kalau nyari-nyari lo. Soalnya kalian malas nyari soalnya. Kasihkan nonton TikTok sih. Kalian itu boleh nonton TikTok, tapi kalau jadi mak-mak rebahan terus jangan. Nanti kalian hidupnya gitu-gitu aja. Harus nyari, harus aktif kayak aku gitu. Yang ditonton jangan huru-hara mulu. Yang efek buat hidup kalian juga dicari-cari. Iyalah, Harna Sandu itu kan muka Indian klasik. Ya suka lah, kalau nggak dia nggak menang Miss Universe. Yang milih kan juri-juri berkompeten kelas dunia. Iya, kalau kan nonton bioskop. Mukanya Indian klasik, nggak bosen. Sensual auranya. Iya, sukanya gosip sih. Buat hiburan boleh. Kalian itu kalau nonton huru-hara dunia perartisan 2 jam nggak apa-apa sehari. Jangan 12 jam kau tonton. 2 jam tuh kayak aku tuh main TikTok. Aku sehari itu cuman punya waktu 2 jam loh main TikTok. 1 jam nge-live, setengah jam scroll, setengah jam bikin konten. Selebihnya aku cari duit, tidur, makan. Ya nggak apa-apa. Cari batu loncatan dulu. Kalian tuh cari batu loncatan dulu. Nanti kalau udah, mana ada orang langsung ini naik. Cari batu loncatan, nanti udah dapat modal baru ke Eropa, baru ke Amerika. Kalau di Turki sama Jepang sama masih Asia ya. Kalau masih Asia cari batu loncatan. Nanti kalau cari duitnya di Amerika, di Eropa. Iya, harusnya jangan banding, nanti naik loh kayak si Fadel. Enggak, kalian tuh jangan salah. Sebenarnya pendukung-pendukung Nikmir itu belum tentu tulus. Mereka itu cuma pansos. Aku mah pansos, tapi aku kasih tahu kebenaran.
Jangan salah kalian, yang pura-pura dukung Niki itu senang kalau dia masuk penjara. Cuman si Nikinya kan nggak mau denger. Dia mau dengarnya karena yang mendukung dia. Jangan salah, dukungnya cara benar. Kalau aku mah dukung cara benar. Itu rata-rata itu yang dukung dia itu pura-pura ngarep dia masuk penjara, itu nggak suka itu sebenarnya. Makanya didukung mereka supaya masuk penjara. Kalau aku apa yang benar aku benarkan, yang salah aku salahkan. Aku nggak pernah benci sama si NM. Biasa aja. Pendukung-pendukungnya itu cari pamor doang supaya jadi artis TikTok, dapat view. Padahal dalam hati mah seneng. Mau jadi artis TikTok, lu jadi artis harus punya pengalaman juga kayak gue, harus punya bakat, harus punya karya lah. Kalau aku kan terjun ke TikTok tapi aku udah main FTV duluan. Jadi nanti sampai tua pun bisa jadi artis, masuk infotainment. Tapi kalau cuman ngetop di TikTok, infotainment nggak mau guys, talk show nggak mau. Susah juga. Iya, nonton sampai habis ya bun. Itu FTV, kalau layar lebar di WTV. Aku sama-sama peran utama. Aku itu pokoknya di dunia acting itu ada 60 judul, 50 judul peran pendukung, 10 judul peran utama. Itu yang aku ingat. Kalau SCTV aku peran pendukung kontraknya. Tapi aku udah nggak syuting acting lagi 2020 terakhir. Aku nggak suka finer gigi. Nggak, finer aja udah putih nih. Kalau pergi-pergi mata kadang-kadang kan sunah Rasul kan. Kalau ada laki-laki dia finir atau sulam halis fix, walaupun dia punya anak minimal dia to be. Nggak mungkin cowok straight nggak akan mau finir sama sulam halis. Kutanya sama kalian, bapak kandung kalian mau nggak finir? Pasti nggak mau. Gen. Aku sekeluarga memang putih-putih. Adik aku juga putih banget. Aku gen, nggak suntik-suntik. Cuman aku perawatan ya, cuman memang gennya putih. Terus aku kan jarang kena panas juga sih. Enggak, aku nggak mau finir, nggak ada. Kalau kalian lihat artis Konoha finir, udah pasti dia bi walaupun dia punya anak. Kalau ada cowok oplas, terus cowok sulam alis, pasti dia bi atau hemong. Kecuali kalau Ari Wibowo ya, Ari Wibowo mau dia oplas juga aku nggak percaya dia bi. Pasti straight. Nah kalau aku bilangnya kalau iya. Kalau ada artis Konoha yang lain, kecuali si Ari Wibowo ya, kalau dia sulam alis, dia oplas, terus dia finir gigi, udah pasti dia bi minimal. Maksimalnya dia hemong walaupun dia punya anak. Kalau cowok pakai behel nggak, masih normal. Banyak teman-teman aku SMA straight kok pakai behel. Kalau behel nggak, kalau finir. Itu. Aku rajin sikat gigi soalnya. Nggak finir loh. Pakai celah Arab. Iya. Terus ya, orang kok udah pakai finir itu mulutnya bau, ya Allah. Pokoknya kalau kalian, aku kasih tahu ya, ini rahasianya nih ya. Aku kasih tahu ya. Kalau kalian lihat artis Konoha dia finir, udah pasti aslinya bau. Dah. Oke, ya, mungkin kalian lihat dari kamera, kalian nggak akan kebayang. Tapi kalau kalian ketemu langsung, bau. Ya, semua orang pakai finir pasti mulutnya bau. Ya, jadi kalau kalian lihat artis Konoha, finir giginya, kalian ketemu aslinya, kalian ngomong jarak 30 cm, bau. Nggak pakai bau. Kok biasa bau gimana, Kak? Maksudnya gimana? DC. Ya iyalah. Gak usah sebut nama ya. Iya itu. Itu mah bukan lagi. Aku kan tahu rahasianya. Kenapa kok bau? Iya, jadi finir itu kan dia ditempel giginya itu, ditempel. Nah, jadi kalau makan itu di sela-sela.
Selainya nempel. Nah, kau kalau gosok gigi, gigimu di thinner itu dia tidak masuk sikatnya itu ke dalam-dalam. Kalau ini kan nggak finir, jadi kalau nyikat gigi kan masuk ke sini, masuk dia ke ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Nah, tapi kalau pakai finir, ini mau ditutup pakai keramik. Jadi sikat gigimu itu nggak sampai ke sini, sampainya ke keramik itu. Nah, itu bertahun-tahun kalau dibongkar finirnya itu nasi-nasi makanan nempel di finirnya ini. Deh, baunya minta ampun. Iya itu. BE apa kak? Maksud apa BE? Nggak ngerti aku. BE apa BE? Kalau aku nafasnya normal, aku nggak ngerokok, aku nggak nge-vape, aku nggak alkohol. Oh ini orang kalau alkohol lagi, aku teman-temanku ya nggak ada terkecuali temanku yang suka minum alkohol kalau ngomong bau, karena kan dia ngendap di usus. Logikanya. Kalau aku mah nafasnya sewangi mawar, normal. Soalnya aku kan nggak nge-vape, nggak alkohol. Terus aku nggak alkohol, nggak narkoba. Ya normal lah ininya, aromanya. Apalagi aku minum air putih sehari, lebay. Bau, nggak ada mahal-mahal, bau. Itu kan buatan manusia. Kalian di bohong-bohongin kalian. Bau nggak ada ceritanya, mahal-mahal. Tetap aja ada nempel keramiknya tuh. Bau nggak ada. Temanku itu dia finir 1 gigi 8 juta kali berapa? 32 gigi. Bau, aku bilang, mulutmu bau, aku bilang. Aku lagi orang yang nyolot. Iya Sat, ya iya mulut lu bau. Mending aku yang ngomong nanti daripada orang lain ngomong, aku bilangnya gitu. Iya Sat, ya iya. Lagian lu ngapain sih pakai finir, aku bilang gitu. Mulutmu bau lo. Mending aku yang ngomong daripada nanti orang yang ngomong, aku bilang aja gitu. Iya Sat, ya iya. Makanya kok itu sikat gigi harus pakai ini. Pakai semen. Aku party, aku tiap bulan ke Holy Wing tapi aku nggak minum. Ya Allah, aku tiap sebulannya aku ke Holy Wing 2 kali malah. Aku suka party dan dugem tapi aku nggak minum, nggak alkohol. Aku tiap bulan ke Holy Wing kali guys, ya Allah. Kan sering aku videoin. Iya, jadi gini. Jadi gini ya. Orang Konoha ini kebanyakan nonton Korea. Sejak Korea mendoktrin orang Konoha, mereka itu tidak pede dengan dirinya. Jadi merekanya maunya muka oplas, maunya giginya yang putih kayak cat dinding. Jadi mereka itu terobsesi karena Korea. Nah kalau Korea kan memang budayanya oplas. Jadi sekarang orang itu gila-gila oplas sama gila-gila finir. Kan awal-awal Korea itu yang motivasi sama orang Thailand. Artis Korea dan artis Thailand adalah artis paling banyak oplas di seluruh dunia. Tuh. Enggak, aku nggak setuju. Itu kan yang nyuruh-nyuruh itu kan pendukung-pendukung yang alay. Harusnya jangan. Mereka itu sebenarnya hater berkedok pendukung. CNM itu harus hati-hati loh. Banyak hater berkedok pendukung. Kalau aku nggak mendukung, tapi aku membenarkan yang benar, yang salah kan. Mulut aku memang jahat, tapi kan ngasih yang benar. Jangan salah. Itu yang berkedok pendukung itu rata-rata cuma cari view, cuma cari follower. Padahal mereka syukur tuh sini kita masuk di dalam. Hati-hati loh. Mereka itu hater berkedok pendukung. Jadi jangan bangga dengan pujian-pujian mereka. Pujian itu akan menjatuhkanmu, sementara kritik akan membangun dirimu. Mereka kan kalau nggak bahas Nikita nggak rame. Mereka kan kalau nggak mensupport Nikita nggak ada view, nggak dikenal juga. Hati-hati timnya Nikita ya. Banyak hater berkedok pendukung. Mereka memuji-muji mendukung padahal mereka senang lu masuk penjara ya. Ingat, dari zaman dulu, dari zaman Nabi, yang namanya kritik itu membangun. Pujian itu akan menghanyutkan kita. Jadi hati-hati. Banyak pengacara-pengacara nggak laku, nggak dapat job, nggak dapat klien. Dengan cara ada kasus Niki mereka ikut-ikutan semua.
Itu mereka dapat view, nanti dapat klien. Ending-endingnya. Mereka bangun personal branding. Padahal dalam hati mereka, syukurin aja sini kita di dalam. Tuh. Mereka tuh hater, tapi berkedok pendukung. Kalau mereka benar-benar pendukung, pasti ngomongnya kayak aku. Membangun. Capek juga lah, bentar lagi kan aku off. Siapa itu guys? Michele Halim, nggak tahu aku siapa itu. Ya, mereka itu haters, tapi mereka berkedok pendukung. Si Niki kan suka nonton aku, nggak tahu aku dia pakai HP gimana cara dia pakai HP di dalam. Alah ini hemong rakyat jelita kok keluar aja tiba-tiba masuk live sepi, nggak apa-apa duitku nggak sepi daripada dirimu live sepi artis kagak duit kagak ada. Pakai celarap. Rakyat jelita tadi itu malas aku nanggepinnya, nggak ada duitnya. Mending aku nanggepin kalian kan sebelum aku capek. Ya, jangan lupa nonton podcast terbaru aku, udah 11 episode ya guys, di Reben Entertainment ya. Masuk Reben Entertainment, klik Satria Mulia. Hari ini topiknya aku bahas si lapor-melapor ya. Reben Entertainment adalah salah satu media terbesar, media infotainment dan talkshow terbesar se-Indonesia. Aku sore mau ke restoran Korea, planningnya. Udah janjian sih. Aku suka makanan Korea. Aku suka Chinese food, aku suka makanan Korea, aku suka makan Jepang, tapi aku tidak makan BABA BIB. Karena orang Korea kebanyakan tuh suka makan BABA BIB. Jadi kalau anak-anak travel pasti tahu banget. Paling susah cari makanan muslim walaupun ada kalau travelnya ke Thailand, ke Korea, ke Cina, ke Jepang. Susah cari makanan muslim walaupun ada, tapi jaraknya jauh-jauh. Thailand lagi cari makanan yang nggak ada BABA BIB. Ya Allah, susah guys. Ending-endingnya pasti di restorannya ada BABA BIB. Jauh-jauh makanan muslimnya. Iya. Jangan live lah, video aja ya. Aku kalau makan nggak fokus, malas aku, tersedak. Video aja kayak biasa, nanti aku serba. Tapi aku tuh kebanyakan gini guys, kan ada netizen saat lu nge-share video di Instagram bulan lalu baru lu share di TikTok. Iya, jadi saking banyaknya aku tiap hari ke restoran, tiap hari ke mall, ya kan? Jadi banyak banget video di HP gue ini. Jadi kadang aku nge-share-nya, misalnya aku makannya tanggal 1 Januari. Jadi kalian jangan heran baru ku share 1 Februari. Atau aku makan 1 Februari, tanggal 7 Februari aku posting di Instagram. Tanggal 31 Maret aku baru posting di TikTok. Nah, jangan heran ya. Saking banyaknya, bingung aku kadang nge-share-nya. Jadi aku kalau posting itu aku memang suka lihat post. Kalau itu mah aku akui. Thailand ya banyak juga siput, tapi tetap susah. Aku ke Thailand ada 2 kali. Pokoknya Thailand itu makanan muslim ada, tapi jauh-jauh jaraknya. Seafoodnya kebanyakan BABA BIB ada juga di situ. Jadi kebanyakan restoran Thailand di situ ada seafood, di situ BABA BIB, kan masaknya satu kuali. Kalau di Thailand itu gitu guys. Lu mau makan ayam, tapi di situ juga ada BABA BIB, kan masaknya satu kuali. Kalau Thailand itu dapetin restoran pure muslim jauh lah pokoknya. Makanya aku pernah kelaparan di Thailand ya. Aku udah kelaparan banget. Alah mampus deh, aku makan aja di situ. Aku makan ayam tapi di situ ada BABA BIB. Orang kelaparan. Aku kelaparan. Tiba-tiba restonya di situ adanya itu. Ada ayam tapi di situ ada BABA BIB juga. Udahlah Allahu alam lah. Nggak tahu aku. Rencana keluar negeri kan lagi proses. Aku itu lagi proses ngajuin visa Amerika buat jalan-jalan, tapi ngajuinnya baru 23 Desember. Terus tadi aku baru wawancara sales marketing di Turki. Kalau nanti masuk,
Berangkatnya bulan 3. Nah, kalau dari kampus aku, pariwisata, aku mau magang insya Allah bulan Januari. Udah. Nah, makanya banyak pilihan, nanti mana duluan. Tapi kalau pindah total nantilah umur 45. Kalau ini kan masih batu loncatan aja. Kalau pindah ke luar negeri itu pasti, aku udah niat soalnya. Kalian nggak mau pindah, guys. Nanti 10 tahun, 20 tahun lagi ekonomi. Lu nggak baca itu Bank Dunia sudah menobatkan tingkat persentase kemiskinan nomor 2 di dunia Indonesia, nomor 1 Zimbabwe ya. Jadi kita itu presentasi tingkat kemiskinan paling tinggi setelah Zimbabwe. Ini 2025, gimana nanti 2035? Pengangguran banyak banget. Dan Konoha itu pengangguran tertinggi nomor 1 se-Asia loh. Mata uang kita paling kecil nomor 5 di dunia. Nanti kalau terjadi inflasi lagi, mata uang kita makin kecil loh. Makanya harus persiapan. Kalau nggak aku jual, aku sewain. Tapi kalau mobil aku 6 tahun sekali jual ya. Aku kalau mobil 6 tahun sekali jual, guys. Karena 5 tahun sekali mobil itu kan pasti rusak, ganti-ganti onderdil. Jadi kalian kalau mau punya mobil, hati-hati. Mobil itu memang dirancang hanya bertahan 5 tahun. Jadi aku tuh punya mobil 2, Splash sama Alphard. Alphard ini ku beli 2022, nanti ku jual 2028 atau 2029. Splash ini aku beli 2012. 2017 udah rewel, ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini. 2017 sampai 2025, ganti ini, ganti itu, aku total udah beli 1 mobil Ayla. Bayangkan coba. Rugi kan? Tahu gitu mending dulu Splash ku jual, aku beli mobil Ayla aja buat jalan-jalan gak macet. Kalau Alphard kan aku pakai kalau nggak macet. Kalau macet aku nggak mau. Jadi kalian kalau punya mobil tahun ke-6 jual itu. Kalau nggak nanti kalian nombok. Aku udah kurasakan. Iyalah, aku akan terus ada di media kok. Aku akan terus ada di media. Aku suka eksis orangnya. Walaupun penghasilan aku utama tidak dari situ. Iya, makanya coba keluar negeri kalian. Nanti kalian miskin loh. Boleh Turki sono. Turki lagi buka lowongan housekeeping dan waiter untuk non pengalaman dan untuk tamatan SMA. Cepet kau daftar karena akhir November udah mau ACC, usernya pada datang ke sini. Sekarang itu lu screening dulu sama orang Indonesia di agent, akhir November orang Turkinya ke sini. Cari sono. Gajinya 15 juta, bersih, makanmu ditanggung, transportasimu ditanggung. Sama satu lagi, tempat tinggalmu ditanggung di apartemen. Kontrak 6 bulan. Habis 6 bulan kau kan 15 juta tuh. Kau tabung tuh 6 bulan. Ya kan? Hitunglah 10 juta kali 6 lu dapat 60 juta. Habis itu kau ke Amerika. 60 juta itu modelmu ke Amerika. Udah deh. Di Amerika gajimu 60 juta sebulan. Harus pinter strateginya. Lalu di sini mau gaji UMR sampai tuwek. Enggak, umur nggak di atas. Dibatasi. Minimal 18 tahun. Ya nggak bisa lah kalau baru lulus. Enggak, kalau luar negeri kan pakai asuransi. Jangan salah, asuransi luar negeri mah terjamin. Temenku usus buntu di Dubai langsung dioperasi nggak bayar. Australia tapi modalnya gede ya, 80 juta ya. Cari batu loncatan dulu. Kalau mau langsung gede, kalian harus banyak tabungan. Cari batu loncatan dulu. Kalian tuh ke Korea dulu, atau ke Jepang dulu, atau ke Malaysia, ke Thailand dulu, atau ke Turki. Nah nanti kalau udah 2 tahun kan kekumpul tuh gajinya, karena kan di sana gajinya utuh, biaya hidupmu kan ditanggung. Nah nanti tabungan itu baru lu bawa modal buat ke Australia, Eropa, sama Amerika. Ya kalau langsung ke Amerika nggak bisa lah, kecuali kalian jadi ani-ani. Jadi ani-ani mah dapat duit langsung kalian ke Amerika. Lah kalau kalian mau jadi lurus ya harus pakai batu loncatan, nggak bisa. Kalau lu mau langsung ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, belum ada duit, ya gampang. Lu jadi ani-ani dulu, ngangkang dulu, ngangkang setahun, 2 tahun, udah dapat modal barulah ke sana. Tapi kalau mau jalan lurus, kau nggak mau jadi ani-ani, nggak mau ngangkang, nah ya udah, kau ke Malaysia dulu, ke Korea, ke Jepang, Thailand kan lebih gampang tuh, sama ke Turki, nanti nabung dulu. Habis nabung barulah modalnya itu buat ke Australia, ke Amerika, ke Eropa. Kalau kalian duitnya masih rakyat jelita, kalau mau ke Amerika langsung, Australia belum ada modal, ya ngangkang lah, jadi ani-ani dulu lah. Mau cepet.
Iya memang iya. Jerman memang gajinya 40 sampai 90 malah. Betul itu. Temanku kan di sana ada 5 orang. Bunda Korla aja gajinya 40. Sekarang tuh kalian harus cepet sekarang itu pun penduduk kita 278 juta loh. Lu kalau nggak sigap, kalah lu. Lu mau gaji 3 juta, 4 juta, ya Allah. Aku bukan sombong ya guys ya. Aku aja gaji supirku 5,6 juta. Sekarang sih aku punya duit, tapi nggak tahu ya 10 tahun, 20 tahun lagi. Kita kan nggak tahu hidup ya, roda berputar naik turun ya. Aku aja gaji supirku 5,6 juta. Lah kalau kalian gaji 3 juta gimana kalian hidup coba? Aku bisa gila gaji segitu. Nah makanya aku kasih tahu solusi. Kalau lu nggak mau melarat, lu ke Malaysia dulu, ke Thailand, ke Turki cari jalan tuh kan banyak agen tuh. Kumpulin modal. Modalnya nanti baru lu ke Amerika, Eropa. Harus berproses. Kalau lu nggak mau pakai proses jadi ani-ani lah. Aduh Bunda Korla baik sama aku guys. Jadi aku nggak mau buka aibnya. Bunda Korla itu orang lama di Jakarta sini. Jadi aku tahu teman-teman dia itu teman-teman aku juga. Teman-teman dia itu kan rata-rata manajemen artis. Jadi manajemen artis zaman dulu yang belum jadi manajemen artis, kebanyakan itu teman-temannya si Bunda Korla. Jadi mereka tahu lah. Tapi nggak usah iya atau tidak nggak usah dibongkar lah. Yang penting kan dia baik. Kliennya lakot, gimana? Aku nggak ngerti maksudnya, halal nggak sih kak? Mau gimana? Maksudnya lu jadi ani-ani tapi bukan pelakor gitu? Gitu. Cuman ada perbedaan gini ya, sebelum aku off ya. Jadi ada perbedaan gini. Ini aku kasih tahu ya. Ini. Iya, betul. Nah, jadi gini, kalau kalian mau karir, kalian harus ke Thailand, ke Turki, ke Timur Tengah. Nah, tapi gajinya tidak segede Eropa. Jadi gini, kalau kalian ke Turki, ke Dubai, ke Timur Tengah, ke Arab, ke Thailand, kalian dapat karir. Tapi gajinya biasa, tapi tetap 10 kali lipat dari lu kerja di Konoha. Karirnya maksudnya apa kak? Jadi kalau di negara yang aku sebut tadi, kalian itu bisa dari misalnya kalian kerja apa? Misalnya kalian kerja resepsionis hotel. Nanti kau bisa jadi sales marketing. Dari sales marketing bisa jadi public relation. Dari public relation, lu bisa langsung nanti jadi room division manager misalnya. Dari room division manager, lu jadi GM, general manager. Bisa, itu namanya karir. Tapi gajimu hanya 10 kali lipat daripada lu kerja di Konoha. Jadi lu terlihat berkelas, tapi gajinya 10 kali lipat dari Konoha. Sampai situ dulu ya. Nah, tapi kalau khusus Amerika, Australia, Eropa, kau tidak punya karir. Tapi gajimu 60 sampai 80 juta. Kau pilih mana? Karir atau duit? Kalau di Thailand, di Timur Tengah, lu kerjanya punya karir, tapi gaji bersihmu hanya 25 juta sampai 40 juta per bulan. Dan makan transportasimu ditanggung. Jadi 25-40 juta ini bersih. Catat lo ya. Tapi kau punya karir. Tapi kalau lu di Amerika, Australia, sama Eropa, kau tidak punya karir. Tapi gajimu kayak orang gila, 60 sampai 100 juta. Maksudnya nggak dapat karir tuh gimana? Ya kelasmu ya jadi kasir di restoran sampai tue. Kelasmu tukang petik buah sampai tue. Kelasmu kerjanya tukang las besi sampai tue. Kelasmu kerjanya jadi penjaga restoran sampai tue. Kelasmu jadi waiter-waitress sampai tue. Tapi gajimu 60 sampai 80 100 juta. Jadi sebulan bisa nabung 40 juta. Karena teman-temanku yang di Amerika, biaya hidup mereka itu rata-rata 20 juta sudah apartemen, sudah makan, sudah transportasi. Nah, gaji mereka rata-rata 40 sampai 60 juta. Jadi temanku yang di Amerika udah 5 tahun, sebulan dia bisa nabung 40 juta. Tapi tidak punya karir. Ya, tapi kalau kau di Timur Tengah, kau di Thailand, kau di Arab Saudi,
Kau punya karirnya apa? Bisa jadi supervisor, jadi manajer, bisa jadi direktur, tapi gajimu mentoknya di 35 juta hingga 40 juta. Nah, jadi pilihannya ada ke kalian. Kau pilih karir atau pilih duit. Nah, itu pilihan kalian. Nah, begitu. Kalau kerja tekanan sama aja sih. Sebenarnya kalau tekanan paling berat itu lu jadi tekanan kerja paling berat itu lu jadi DPR sama jadi artis sebenarnya. Sama pengusaha kelas A kelas B. Kalau masih karyawan pressure-nya nggak seperti jadi artis, nggak seberat jadi pengusaha kelas AB. Pengusaha itu ada banyak ya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Kalau pengusaha yang punya rokok jarum itu pengusaha kelas A. Utangnya sama pressure-nya tinggi. Tapi kalau cuma tukang jual ayam penyet di kampung, untungnya 5.000 sepiring, nah itu pressure-nya cuma bangun pagi, masak dari pagi ke pagi, terus lu ngangkat-ngangkat di pasar itu doang. Jadi pengusaha itu tergantung pressure-nya gitu ya. Nah, kalau pressure di Amerika malah pressure-nya capek aja gitu. Pressure-nya nggak ada teman-teman gue, tinggal di apartemen. Rumah temen gue jadi waiter, rumahnya bagus banget di Amerika cuy, lebih bagus dari rumahku di Jakarta. Padahal kelasnya waiter. Yang nyewa apartemen tapi bagus. Bule Australia tinggal di gang ya banyak lah. Banyak kali. Rata-rata kan jadi gini. Kalian jangan salah loh ya. Bule-bule yang ke Konoha itu bule-bule menengah ke bawah rata-rata. Kenapa? Karena mata uang kita kan kecil. Jadi bagi mereka tuh murah begitu. Gaji mereka segini, mata uang kita segini. Jadi mereka itu bagi mereka murah, makanya mereka mainnya ke Konoha. Tapi kalau bule-bule yang menengah ke atas itu mainnya ke Amerika, ke Australia, ke Eropa. Kenapa? Karena mata uang di sana mahal. Jadi kalau misalnya kalian bilang, "Iya, bule itu suka ke Konoha." Iya, karena murah di sini bagi mereka. Gitu. Kan mata uang mereka gede banget. Mata uang kita terkecil nomor 5 di dunia. Jadi mereka beli apa-apa di sini murah. Makanya rata-rata bule gembel di sana, di sini mereka bisa punya duit. Tapi kalau bule menengah ke atas itu jalan-jalan ke Eropa, Amerika, sama di Australia gitu. Ya banyak lah, di Bali banyak itu bule gembel. Jakarta juga banyak bule gembel. Rata-rata bule gembel tuh jadi artis. Jadi kalau kalian lihat di Indonesia mukanya bule itu rata-rata bule gembel. Karena bule berkelas tidak akan mau jadi artis. Kalau jadi gini, ini aku terakhir jelasin ya. Jadi ada 2 bule. Kalau kalian lihat muka blasteran di Indonesia jadi artis, berarti dia bule gembel. Kenapa? Karena dia itu pasti pakai visa turis. Nah, jadi mereka itu pakai visa turis yang nganggur di negaranya ke Jakarta, nyari manajemen artis, ngeling jual diri dulu, terus casting, terus nanti visa turisnya misalnya 6 bulan. Mereka tuh long stay, ilegal jadi artis dapat duit. Nah, tapi kalau dia pekerja di kantoran, bule pekerja kantoran, udah pasti dia orang berduit. Kenapa? Karena dia kesini kan pakai visa bisnis. Nah, visa bisnis itu pasti disupport sama perusahaannya. Apartemen ditanggung, ya kan? Transportasi ditanggung. Untuk mendapatkan visa bisnisnya dia harus pekerja dulu di negaranya, baru nanti ditransfer ke sini satu perusahaan. Jadi misalnya perusahaan sawit. Perusahaan sawitnya orang Eropa, tapi dia punya cabang di Jakarta. Maka nanti orang Eropa ditransfer ke cabang Jakarta. Itu pasti pakai visa bisnis. Berarti kalau dia pakai visa bisnis, dia di negaranya punya duit karena dia pekerja kantoran. Tapi kalau dia jadi artis, dapat itu bule gembel. Bule pakai visa turis kaburan di sini, dia long stay nggak bayar kitas. Jadi artis. Jadi kalian jangan senang dulu ya. Rata-rata kalau mukanya bule di Indonesia itu rata-rata dia bule gembel. Kaburan dari negaranya pakai visa turis, di sini mereka izinnya lewat. Ya, karena kalau bule berkelas pasti pakai visa bisnis, ngapain dia jadi artis di sini? Kan dia udah kerja di perusahaan di sini. Ya, begitu ya guys. Oke, see you.